Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku yang terkasih, Daud mengakui betapa baiknya hati Bapa sehingga ia mengingat dan mengindahkan kita. Ini membuktikan kita mendapat tempat yang istimewa di hati Bapa. Padahal kita ini adalah debu, tetapi yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain adalah diciptakannya kita menurut rupa dan gambarnya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Saudara, inilah puncak kebaikan Bapa kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, ini menunjukkan bahwa hati Bapa itu penuh kasih, sehingga ia memiliki rencana, ia memiliki rancangan yang selalu baik bagi kita. Dan adapun yang menjadi rancangan Allah di dalam hatinya adalah keselamatan seluruh umat manusia, dan Bapa telah menggenapinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, adalah anugerah yang luar biasa apabila kita dipilih, kita diselamatkan oleh darah Kristus Yesus. Kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Namun tidak semua orang dalam dunia ini meresponnya dengan baik. Banyak juga yang menolak Kristus. Tetapi meskipun demikian, saudara, hati Bapa penuh kesabaran menantikan umatnya berbalik kepadanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingatlah, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, Bapa di sorga sabar terhadap kita, karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya mengalami kebinasaan kekal. Sudah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki hati Bapa, yaitu hati yang penuh dengan kasih. Ingatlah, dunia sedang menantikan kita menunjukkan hati Bapa, yaitu hidup di dalam kasih, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga, kami selalu hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami bergantung penuh kepada Tuhan, karena memang hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Engkau berkata bahwa kami adalah anak-anak dan kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Biarlah Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kami benar-benar hidup dalam dunia ini berarti. Maka Engkau inginkan supaya kami hidup dengan menunjukkan hati Bapa, hidup di dalam kasih, hidup di dalam takut akan Allah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama
Tuhan, karena janji-janji Tuhan adalah janji-janji yang sempurna, janji-janji yang selalu ditepati. Dan biarlah hari ini kami bersyukur memuliakan nama Tuhan bersama, karena semua kebaikan Tuhan yang telah kami alami, kami harus bagikan, kami harus nyatakan juga kepada saudara-saudara kami yang memerlukan belas kasihan Tuhan itu, karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib, kasih Bapa yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun dalam dunia ini. Kami memuliakan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.